Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah pengembangan peserta didik Universitas Terbuka. Pada kali ini di sesi 6 kita akan membahas terkait dengan konsep diri, identitas diri, moral, dan sosial dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke. Tujuan perkuliahan kita belajar materi ini adalah agar kita dapat menjelaskan perkembangan konsep diri serta hubungan dengan hasil belajar peserta didik, perkembangan identitas diri dan pemahaman tentang orang lain, serta strategi untuk mendorong perkembangan moral dan prososial di sini. Oke, ketika kita berbicara tentang konsep diri, ada beberapa komponen dari konsep diri itu sendiri. Yang pertama, ketika kita melihat dari urutannya searah jarum jam, berarti kita akan lihat ada citra tubuh. Kemudian ada ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Kita bahas satu-satu. Konsep diri. Konsep diri ini adalah pandangan terhadap diri sendiri. Termasuk pandangan ini melingkupi fisik, mental, dan emosi peserta didik. Nah, hal lain seperti citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri itu dijabarkan sebagai berikut. Citra diri atau citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kemudian ada ideal diri, persepsi individu tentang bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan standar pribadi dan cita-cita. Selanjutnya ada harga diri adalah persepsi terhadap hasil dengan menganalisis berapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Peran diri merupakan serangkaian pola, sikap perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompoknya. Dan identitas diri yaitu kesadaran terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ketika kita berbicara terkait harga diri, itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu ada kekuatan atau power, keberartian, significance, kebajikan, virtu, dan kemampuan atau kompetensi. Nah, ini penjelasannya. Kekuatan atau power ini eh, bisa menunjukkan kalau seseorang mempunyai kapasitas untuk mengontrol tingkah laku dan mendapatkan pengakuan dari orang lain atas perilakunya. Kemudian ada keberartian atau signifikan di sini dijelaskan bahwa merupakan sikap kepedulian, perhatian, dan afeksi serta kasih sayang yang diterima dari seseorang dari orang lain yang menunjukkan bahwa orang tersebut diterima keberadaannya di lingkungan sosial. Aspek kebajikan. Di sini aspek kebajikan adalah menentukan suatu kegiatan yang mengikuti dan bertingkah laku sesuai dengan etika, moral, dan agama. Kompetensi di sini kemampuan dalam menunjukkan performa yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai prestasi. Ketika kita berbicara konsep diri, ada beberapa karakteristik, yaitu internal, aspek sosial, dan perbandingan sosial. Oke. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri dan harga diri, yaitu pertama tentu orang lain, yang kedua kelompok sosial, pengaruh kelas sosial, dan pengaruh usia. Nah, hubungannya dengan motivasi belajar adalah yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu timbul dari dalam diri dan menginginkan untuk menjadi orang yang ahli serta belajar itu disertai dengan minat. Kalau ekstrinsik timbul dari luar. Oke. Belajar itu biasanya memenuhi kewajiban saja. Oke. Dan beberapa juga berpikir jika motivasi ekstrinsik ini belajar itu untuk memenuhi kebutuhan. Oke, ini adalah motivasi belajar siswa pada jenjang sekolah yang berbeda.
Semakin ke atas dari I want, I can, I want, how do, I'll try, I can, I will do it, dan I did it. Oke, makasih. Selamat mengerjakan inisiasi 6 ini dan salam pembelajar.